بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Kita dalam pembahasan tafsir Alhamdulillahirabbil alamin dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Thayyib. Kita sudah membahas sebelumnya tafsir Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari kalimat ba, kemudian Ismullah dan Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala في تفسير قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين القراء السبعة على ضم الدال في قوله الحمد لله. Artinya jumhurul qurra, al-qurra'u sab'ah, mereka semua sepakat membaca dengan qiraah alhamdulillah, dhammah dalnya, wa huwa mubtada'un wa khabar. Alhamdulillah, alhamdu mubtada', lillah jar majrur fi mahalli raf'in khabar, yakni menunjukkan bahwasanya alhamdu adalah benar-benar menunjukkan semata-mata kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Al-lam di sini lillah adalah menunjukkan at-tamlik. Artinya kalimat ini tidak bisa digunakan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimat syukur masih bisa kadang kita gunakan, syukran li fulan, syukran li Muhammad, syukran li fulan, bisa kalimat syukur. Tetapi kalau alhamdu, walaupun maknanya kurang lebih, jelas lebih tinggi alhamdu, cuman artinya kurang lebih dengan asyukur, tetapi untuk kalimat alhamdu tidak boleh digunakan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah fulan yang telah berbuat baik, enggak mungkin. Karena alhamdu ini adalah menunjukkan pujian kepada zat yang fi ghayatil kamal, yang mempunyai kesempurnaan yang sangat sempurna. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam i'rabnya secara bahasa Arab, alhamdulillah, alhamdu adalah mubtada, lillah jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Thayyib. Wa ruwiya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Ujaj annahuma qala alhamdulillah, يعني قال أي قرأ بالنصب وهو على إضمار فعل، يعني Sufyan ibn Uyainah dan Ru'bah ibn al-Ujaj mereka membaca alhamdulillahi rabbil alamin dengan nasab, yakni dalnya di fathah, alhamdulillahi rabbil alamin, dengan idmar fi'il, yakni berarti i'rabnya alhamdulillahi rabbil alamin, yakni aqra atau a'taqid alhamdulillahi rabbil alamin, saya membaca atau saya meyakini atau saya mengikrarkan bahwasanya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi yang jelas qurra'u sab'ah
seperti yang sering kita jelaskan ya akhwan, jangan terlena dengan khilafat. Jangan tergiur dengan ikhtilafat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala terus melupakan yang rajih. La, khata. Beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menukil terlebih dahulu yang rajih, bahwa yang rajih adalah madhabul qurra'us sab'ah, madhabnya pembaca imam qiraah yang 7 membaca alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, pegang. Setelah itu beliau menukil khilaf sekedar tahu, sekedar mengetahui bahwa sebagian imam juga membacanya dengan bacaan seperti ini, alhamdulillahirabbil alamin. Wa qara'a Ibnu Abi Abalah membaca alhamdulillahi rabbil alamin bi dhammid dal wal lam, alhamdulillahi rabbil alamin, itba'an litsani al-awwal wa lahu shawahidu lakinnahu syadhun. Artinya secara bahasa Arab, secara kaidah bahasa Arab, ini ada pendukungnya, ada benarnya. Tetapi qiraah ini adalah qiraah syadzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yakni dalnya di dhammah, lamnya di dhammah. Lamnya mengikuti dal. Karena dhammah sebelumnya dalnya, maka lamnya pun diikutkan harakatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Secara bahasa Arab, kata beliau Imam Ibnu Katsir, walahu syahid. Secara bahasa Arab ada, bisa dibuktikan kebenarannya. Tetapi secara qiraah syadzah. Karena yang namanya qiraah ya ikhwan adalah sunnatun muttaba'ah. Qiraah adalah al-ittiba'. Enggak boleh kita mengada-adakan qiraah dari diri sendiri, dari diri kita sendiri. Karena paham bahasa Arab terus mau membaca Al-Quran seenaknya sendiri, la. Qiraah adalah sunnatul muttaba'ah. Makanya ilmu qiraah atau ilmu at-tajwid diambil dari yang diistilahkan dengan al-musafahah, dari bibir ke bibir, dari mulut ke mulut, karena harus dipraktikkan. Wa 'anil Hasan wa Zaid bin Ali alhamdi lillahi, dan Al-Hasan Al-Basri dan Zaid bin Ali membacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Itba'an lil awwal tsani, kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi lamnya di dhamma karena mengikuti dal. Kalau ini kebalikan, dalnya di kasrah karena mengikuti lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Secara bahasa bisa juga dibuktikan, tetapi yang jelas al-qiraat al-qurra'u sab'a ijtama'u ala qiraat alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Jangan membawa-bawa mazhab-mazhab yang aneh di masyarakat kita. Jangan membawa bacaan-bacaan yang aneh. Walaupun secara qiraah kamu benar, tapi kamu salah. Tatkala kamu membawa, jangankan di masyarakat awam, di pedalaman, di masjid, hatta di Masjid Ali, yang orang tidak terbiasa pun mungkin kalau mendengarnya akan heran. Apalagi kamu di masjid awam, di masjid yang mungkin di pedalaman, kamu akan dianggap merusak Al-Quran. Kamu akan dianggap merubah Al-Quran. Kamu akan dianggap merubah Al-Quran. Naam. Sehingga al-muslim kayyisun fatin. Muslim adalah kayyis al-fatin, orang yang sangat waspada dan sangat hati-hati. Barakallahu fikum. Qala Abu Ja'far ibn Jarir, makna alhamdulillah, setelah beliau Imam Ibnu Katsir membahas wujuhul qiraat, setelah beliau membahas sisi satu persatu bacaannya. Berarti kesimpulannya tadi kalau kita simpulkan ada berapa ya kawan? Ada 4 bacaan atau 5. Kita ulangi.
Qiraat jumhur al-qurra'us sab'ah membaca alhamdulillahi rabbil alamin, dan ini yang dipegang oleh semua muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qiraah yang kedua alhamdulillahi rabbil alamin. Qiraah yang ketiga alhamdulillahi rabbil alamin. Qiraah yang keempat alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti empat qiraah. Ambil qiraah yang pertama yang disepakati oleh kaum muslimin. Thayyib. Kadang-kadang sebagian orang seperti itu, azan di masjid yang belum pernah mengenal sunnah, yang belum pernah mengenal azan pas hujan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sallu fi buyutikum. Apa-apaan lagi nih orang? Apa-apaan lagi nih orang? Begitu diingatkan, kenapa kamu seperti itu azan? Ini kan sunnah. Ya akhi, wajib aja, wajib. Yang wajib saja kalau menimbulkan fitnah ditinggal boleh. Apalagi ini sunnah. Yang wajib bisa aja kita tinggalkan karena khawatir menimbulkan fitnah. Apalagi ini adalah perkara-perkara yang barakallahu fikum sunnah. Fana'am. Thayyib. Kemudian setelah itu kata Imam Ibnu Katsir, qala Abu Ja'far Ibnu Jarir, berkata Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir, makna alhamdulillah asyukru lillah. Makna alhamdulillah adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalisan duna sa'iri ma yu'bad min duni. Murni benar-benar kepada Allah semata dan tidak menunjukkan kesyukuran kepada sesembahan yang lainnya. Wa duna kulli ma bara'a min khalqihi bima an'ama ala ibadihi min an-ni'ami allati la yuhsiha al-'adad. Juga dengan wa duna kulli ma bara'a min khalqihi, dan kalimat yang tidak bisa ditunjukkan kepada siapapun dari makhluknya. Alhamdulillah, kalimat yang tidak bisa ditujukan kepada siapapun dari makhluknya. Yang pantas untuk ditujukan kalimat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada hambanya dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Alhamdulillah. Ini adalah merupakan nikmat. Artinya tatkala kita mengucapkan alhamdulillah, artinya secara tidak langsung kita telah mengungkapkan rasa kesyukuran kita, rasa terima kasih kita, rasa pujian kita, rasa kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita untuk bisa hidup, untuk bisa bertahan. Naam. Oleh karena itu ayyuhal muslimun, kita harus faham semuanya bahwa sungguhnya quwwatul mu'min, kekuatan jiwanya seorang mukmin, kekuatan fisiknya, kekuatan mentalnya adalah pada taatullah azza wajal, pada zikrullah azza wajal, pada zikrullah azza wajal. Coba kalau tidak percaya, coba aja. Dalam kondisi merasakan jiwanya kosong, fisiknya lemah, terasa capek, terasa ini, terasa itu, terasa kosong jiwanya, terasa ini, kemudian ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Mesti karena dosa. Kamu bisa seperti itu karena dosa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam waktu sejenak akan terasa seakan-akan sedikit demi sedikit kekuatan fisikmu, kekuatan mentalmu, kekuatan ini akan kembali. Akan kembali. Karena intinya alhamdulillahirabbil alamin.
segala puji yang memberikan kekuatan, yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kuwatul mukmin. Kuatnya seorang mukmin adalah doa. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala sering kita sampaikan ucapan beliau, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa adalah pintu pembuka segala kebaikan. Pembuka segala jalan menuju kebaikan adalah doa. Entah doa mas'alah atau doa ibadah. Doa mas'alah meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ataupun doa ibadah yakni azkar, sekadar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Miftahu kulli khair. Miftah kulli khair. Naam. Barakallahu fikum. Jangan menganggap remeh kalimat-kalimat seperti ini. Bismillah tatkala mau makan. Alhamdulillah selesai makan, selesai minum. Jangan menganggap remeh. Dan jangan juga menganggapnya suatu adat. Jangan juga menganggapnya adalah suatu adat, tetapi tanamkan di dalam jiwamu kebesaran makna dari yang dikandungi bismillah. Kemudian makna dan besarnya kandungan alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna daripada kalimat ini? Artinya mencakup kesyukuran kita, anggota tubuh kita, lisan kita, hati kita tatkala mengucapkan kalimat seperti ini. Jangan dianggap ini adalah adat. Tetapi anggap dan tanamkan di dalam hatimu kebesaran kalimat-kalimat alhamdulillah. Jangan dianggap bahwa ini adalah mainan. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Asyukru lillah khalisan tayyib. Wala yuhitu bi'adadiha ghairuhu ahad. Tidak ada satupun yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Apa kita bisa menghitung? Enggak mungkin. Berapa napas yang kita keluarkan sehari? Bahkan 1 detik napas kita tertahan 1 detik aja, binasa kita. Siapa yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala? Walakinna aktsaran nasi la yaqilun. Tetapi kebanyakan orang dia merasa kalau dia sedang mendapatkan nikmat kalau dapat THR. Alhamdulillah. Itu sudah. Kalau usahanya terus melaju ke depan, berkembang, dapat untung, baru merasa alhamdulillah. Ini nikmat. Tetapi tidak merasa bahwa sesungguhnya dalam keadaan melarat, miskin pun sangat banyak nikmat Allah Azza wa Jalla kepada dia. Napas yang kamu keluarkan ini kalau bukan karena nikmat dari Allah Azza wa Jalla, siapa yang bisa mengeluarkannya dari hidungmu? Tertahan, lihat. La haula wala quwata illa billah. Ada orang jatuh, semaput, tertahan napasnya 5 menit, panik semua keluarga. Lihat. Napas kita ini berarti nikmat Allah Azza wa Jalla. Masuk keluarnya napas kita ini adalah nikmat Allah. Sehingga seorang mukmin makanya pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh sangat menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Semua urusan dia baik. Kalau mendapatkan nikmat, bersyukur. Mendapatkan musibah, bersabar. Itulah mukmin. Mukmin yang sejati. Artinya ayyuhal muslimun, semestinya demikianlah gambaran seorang muslim. Dalam segala keadaan dia selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pernah kita kisahkan kisahnya Urwah bin Zubair. Tatkala kakinya terpaksa harus dipotong karena mengandung mengidam penyakit, dan kalau dibiarkan akan menjalar ke seluruh tubuhnya sehingga harus dipotong kakinya. Dia mengatakan alhamdulillah, kalau Allah mengambil kakiku separuh masih menyisakan yang satunya. Lihat, artinya
satu kaki yang diambil tadi ini masih nikmat. Ternyata satu masih bisa jalan. Masih bisa bertahan jalan. Ada orang yang sama sekali nggak bisa jalan, baring di rumah aja. Lumpuh, na'udzubillah, lumpuh total. Tidak lama kena musibah, salah satu dari anaknya meninggal. Kata dia, alhamdulillah. In akhadallahu minna waladan faqad abqa lana aulad. Kata beliau, kalau Allah mengambil satu dari anakku, alhamdulillah Allah menyisakan yang lain. Selalu kembalikan kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Demikian di dalam sirahnya beliau radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala. Tayyib, dan ini adalah siratus salihin. Cuman ya ikhwan, seperti yang sering kita jelaskan, bahwa sungguhnya sebagian orang, dan bahkan bukan sebagian, kebanyakan orang bukan karena miskin harta, tetapi miskin syukur. Bukan karena miskin harta, entah istrinya, entah suaminya, entah anak-anaknya, bukan karena miskin harta, tetapi miskin rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat, dia bisa bekerja dapat 20 hari satu hari, 20 ribu satu hari. Melihatnya orang yang gajiannya 1 bulan 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kapan saya bisa kaya segini? 20 ribu per hari. Mikirnya seperti itu. Sehingga digerakkan semua anaknya kerja yang ini, kerja yang ini, kerja. Yang kecil ngemis di lampu merah, yang tua ngemis di pom bensin, diantar semuanya. Istrinya dagang di pasar, suaminya dagang keliling, semuanya satu rumah kosong. Dari pagi rumah dikunci, sore zuhur atau sore maghrib kumpul semuanya, ngorok, nggak ada yang sholat sama sekali. Nanti kumpul hasil semuanya di rumah. Yang ngemis di pom bensin berapa pemasukan, yang ngemis di lampu merah berapa, yang ibunya berapa, anaknya berapa, semuanya kumpul, habis itu tidur. Besok mana? Nggak cukup, besok sudah harus cari lagi. Nggak adanya berkah. Bukan karena miskin harta, harta ada, rumah ada, kendaraan ada. Kadang-kadang pengemis yang kita lihat, yang setiap hari akhirnya jadi bulan-bulanan, dirazia. Pengemis ternyata di antar keluarganya kadang-kadang motornya motor elit. Bukan motor-motor kayak motor kita yang kalau jalan kotak-kotak. Ini bukan motor kita ini. Bukan kelasnya motor-motor kita yang di sini. Yang suaranya kadang kayak suara kereta api kalau datang. Tetapi diantar oleh keluarganya kadang-kadang motor pakai, ada yang kadang pakai GL Pro kadang sebagian. Diantar di pom bensin, diantar di lampu merah, diantar di ini, ibunya kadang, kakeknya, neneknya, mbahnya. Na'udzubillah. Teganya seperti itu. Bukan karena miskin harta, tetapi sungguhnya miskin syukur. Miskin syukur dan miskin akidah. Sehingga sudah bisa makan, sudah ada motor, ngelihatnya orang yang punya Innova. Ya jelas kurang terus. Jelas kurang terus. Sudah punya mobil Avanza, ngelihatnya orang yang sudah punya mobil, yang satu mobil truk, yang satu mobil Innova, yang satu mobil sedan. Saya pingin seperti dia. Iya jelas nggak bisa. Nggak bakal merasakan nikmat kalau seperti itu. Tetapi kalau selalu melihat orang yang lebih sengsara, kamu akan merasakan nikmat. Punya motor yang bunyinya kayak bunyi sepur. Alhamdulillah saya punya motor, orang punyanya sepeda. Datang pakai sepeda, pulang pakai sepeda. Kamu akan merasakan nikmatnya kehidupan dunia. Merasakan nikmat di dalam rumah tangga. Demikian juga seorang istri. Dia akan merasakan nikmatnya hidup mempunyai suami yang sederhana kalau dia selalu tertanam di dalam hatinya perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tetapi kalau tertanam di dalam hati sang istri perasaan minder mempunyai suami yang cuman punya sepeda,
yang cuman yang punya motor mungkin suaranya kayak suara sepur karena sudah 1 tahun gak pernah diservis, mau servis gak punya duit. Kalau dia merasa minder dengan lingkungan, ya wailah, berantakan rumah tangga. Tetapi kalau ditanamkan di dalam hatinya percaya diri, syukur, dunia berapa tahun aja kita tinggalkan. Dunia perubahan begitu cepat. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bisa jadi hari ini kita yang miskin, besok kita yang kaya. Bisa jadi hari ini fulan yang kaya, dia besok yang miskin. Demikian dunia. Na'am barakallahu fikum. Alhamdulillah. Demikian keadaan seorang muslim. Wa barakallahu fikum. Ingat dan resapi kalimat-kalimat seperti ini ya akhi. Resapi kalimat-kalimat seperti ini. Dalam keadaan apapun kita, miskin ataupun kaya, senang ataupun susah, sedih, jangan lupa alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Naam. Dan ini seperti tadi ya akhi, akan terwujud sifat yang seperti ini kalau selalu di dalam hatimu perasaan tenang dan qanaah. Bedakan orang yang berduit tapi tidak merasakan nikmatnya hidup. Ngitungnya pengeluaran terus. Kalau pemasukan diam-diam. Berapa per bulannya pemasukan, diam aja dia. Nggak mau ngomong. Tapi kalau pengeluaran disiarkan, semua orang tahu. Saya habis ini, bulan ini, beli ini, ngeluarkan ini. Saya pokoknya 1 bulan ini 15 juta. Pemasukan, jangan. Nanti banyak proposal katanya mungkin. Ada orang seperti itu ya akhi. Kamu akan merasakan sumpeknya kehidupan. Kalau kamu terus menghitung pengeluaran, ya Allah, SPP anak saya 1 bulan begini, nanti belum lagi makan, belum lagi kebutuhan, belum lagi stres. Kamu akan stres. Ngitung pengeluaran terus. Kamu ngitung pengeluaran, kalau kamu keluarkan untuk maksiat, itu baru kamu hitung. Karena kamu akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu hitung ini untuk bulan ini untuk ngundang orjen tunggal 5 juta, astagfirullahaladzim. Sedih taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu patut kamu hitung. Tapi kalau untuk anak-anakmu, untuk kebutuhan sekolah anakmu, untuk kebutuhan istrimu, hal yang seperti ini kamu hitung, kamu perhitungkan, artinya kamu akan terus dalam kehidupan dangka. Kamu akan sempit dada terus-terusan. Kamu akan sempit dada terus-terusan. Kamu akan sempit dada. Karena apa? Karena ini kebutuhan anakmu yang tentunya dari semenjak lahir atau bahkan semenjak hamil sampai kamu meninggal atau dia meninggal. Nggak mungkin lepas. Nggak mungkin lepas. Karena sebagian orang kadang seperti itu. Perempuan, suami, istri. Mikirnya pengeluaran terus. Biaya anak, biaya ini, biaya. Belum punya anak sudah mikir biaya sekolah, akhirnya KB. Istrinya belum hamil sudah mikir biaya sekolah anaknya, akhirnya KB. Nggak tahu hamil apa enggak. Kalaupun lahir anaknya juga nggak tahu bisa sekolah apa enggak nantinya. La haula wala quwata illa billah. Mikirnya pengeluaran terus. Ini yang sekarang sedang diopinikan di masyarakat kita secara besar-besaran. Ghazul fikr. Terus pengeluaran terus yang dipikirkan. Akhirnya orang kadang-kadang suami istri malam-malam gak bisa tidur. Mas, hari ini berapa sih pengeluaran? Tahu mah, habis beli ini, beli itu, aduh. Nanti besok lagi apa lagi? Ya ini besok ada tagihan SPP, besok ada ini, ada itu. Belum lagi nanti 3 hari lagi ini mah perpanjangan STNK, mobil, motor, aduh. Terus seperti itu. Ngitung pengeluaran terus. Nanti terus ini 5 hari lagi anak-anak minta beli sepatu, minta beli pakaian. Gimana lagi? Ya ternyata 6 hari lagi Idul Fitri, anak-anak minta beli baju baru. Aduh, stres. Lama-kelamaan stres. Gantung diri akhirnya.
Ini yang seperti ini azab kehidupanmu ya akhi. Karena apa? Kamu ngitung pengeluaran terus. Dan mikirnya nggak habis-habis. Tetapi kalau kamu kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khlufna bi khair. Untuk apa sih mah dipikirin yang kayak gitu? Biaya sekolah anak-anak, kebutuhan nafkah itu bukan rezekimu, rezekinya mereka. Untuk apa mikirin yang seperti itu? Bukan kamu yang basir rezeki kepada anak-anakmu, Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai suami dan kamu sebagai ibu hanya berusaha. Apa ini harus mikir? Ngapain harus mikir? Apa mungkin yang dimakan hari ini bisa kembali juga? Nggak mungkin. Kalau sudah keluar. Yang ada adalah pahala. Dan kalau kamu ikhlas, kalau kamu relakan, kalau kamu menerima semua kenyataan itu semuanya dengan ikhlas dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma tunfiqu min khairin," apa ayatnya ikhwan? "Fa huwa yukhlifuh." Allah akan menggantikannya. Allah akan menggantikannya, akhi. Naam. Demikian Allah Azza wa Jalla menjanjikan bagi orang yang infak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ya ibnu Adam, anfiq yunfaq alaik." Wahai ibnu Adam, infaklah engkau dari hartamu, niscaya kamu akan mendapatkan infak. Allah akan menambah berkah rezekimu. Demikian barakallahu fikum. Tetapi maaf, seperti yang tadi kita jelaskan, jarang ada orang yang berpikiran seperti itu. Mungkin kita dapatkan 1 banding 1000, 1000 banding 1 mungkin. Kita mendapatkan orang yang berpikiran seperti itu. Enggak. Terus yang dihitung sampai dibukukan ini. Pengeluaran untuk anaknya, pengeluaran ini. Belum lagi pagi sudah pusing. Mau makan apa anak-anaknya. Tetapi jangan ya, santai aja. Kehidupan dunia itu santai aja. Kamu kalau mikirin terus stres. Yang tadinya gemuk, tahu-tahu kurus, pewok ini. Pipinya jadi kempot. Kenapa? Karena mikir. Belum lagi nikah, sudah mikir nanti kalau saya punya istri kasih makan apa. Ya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan istrimu dan rezekinya. Begitu sudah nikah, mau bikin anak, belum lagi hamil istrinya, belum lagi tahu istrinya ini hamil, kira-kira hamil subur apa enggak, belum lagi apa-apa, sudah mikir, nanti gimana ya kalau kita punya anak ya? Sementara saya masih nganggur gini, gimana nanti anak kita? Anak aja belum bisa dipositifkan jadi apa enggak? Akhirnya karena takut punya anak, begitu bikin anak enggak jadi-jadi akhirnya. Nyesal akhirnya. Naam barakallahu fikum, jangan. Ngapain harus takut menghadapi tantangan kehidupan dunia? Santai. Dunia seperti itu. Tidak lain kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini adalah musafir. Yang paling kamu takutkan ayyuhal muslim, tatkala hartamu kalau kamu keluarkan ke jalan yang haram, itu yang harus kamu takutkan. Dan itu yang harus kamu perhitungkan. Harta saya 5.500 rupiah untuk keluar ke jalan yang haram. Ini yang harus kamu perhitungkan. Karena ini sedang menunggu kamu di yaumil qiyamah dan akan menuntutmu. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun yang keluar untuk anak-anakmu, untuk kebutuhan SPP-nya, sekolahnya anak-anakmu, untuk memberi ini, untuk memberi itu, ngapain harus mikir? Sudah keluar, ya Allah gantikan dengan yang lebih baik dan lebih berkah. Selesai, akan tenang hatimu. Tenang terus. Kelihatan dia duitnya sedikit tapi kelihatan bahagia terus hidupnya. Santai, tenang aja. Tenang, kelihatan gak ada apa-apa. Na'am barakallahu fikum. Fahadha wa ya ikhwan, ingat seperti yang tadi kita jelaskan. Kalimat-kalimat alhamdulillahi rabbil alamin jangan dianggap semacam adat. Jangan dianggap semacam kebiasaan. Tetapi hendaknya resapi apa makna kalimat-kalimat yang seperti ini. Apa makna kalimat dan apa kandungan makna kalimat yang seperti ini. Tayyib, qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wa la yuhitu bi adadiha ghairuhu ahadun fi tashihil alati li ta'atih."
Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menukil dari ucapan Imam Ibnu Jarir, tidak ada satupun yang bisa menghitung nikmat Allah. Fi tashihil alati li ta'atih, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan fisik yang kuat untuk kita bisa melakukan ketaatan. Kalau bukan karena nikmat Allah Azza wa Jalla, siapa yang kuat di antara kita bisa melangkahkan ke masjid salat berjamaah? Tidak akan mungkin. Wa tamkinu jawarih ajsamil mukallafin li ada'i fara'idih. Siapa juga yang bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menunaikan kewajiban kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat tatkala salah satu dari nikmat Allah Azza wa Jalla ini dicabut. Nikmat yang paling kecil dicabut. Nikmat yang paling kecil dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, manusia pun tumbang kelabakan. Tidak bisa apa-apa. Bagaimana ayyuhal muslim, kalau seandainya dicabut dari hati kita, dari hati seorang muslim, dicabut dari hatinya nikmatus syukur, nikmat kesyukuran, dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang ada di hatinya? Yang ada di hatinya adalah kekurangan, resah, perasaan takut menghadapi tantangan dunia, terus dihantui dengan na'udzubillah. Ditambah lagi di hadapannya sudah dicabut rasa syukur dari hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, ditambah lagi di hadapannya siang dan malam di depan TV, anak-anaknya di depan TV dipertontonkan iklan-iklan makanan yang enak-enak. Es krim lapis coklat, waduh ngiler. Dipertontonkan di dalam TV-nya, di dalam TV berbagai macam makanan-makanan yang enak. Apa habis itu? Di TV tertawa sambil mengiklankan, dianya nangis. Nah, aku nggak bisa beliin kalian seperti itu. Lihat, dicabut rasa syukur. Dicabut rasa syukur. Cuman kaca aja bergambar gitu. Apa enaknya nikmat seperti itu? Kamu melihatnya nikmat sekali karena kamu tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu bersyukur, anak-anakmu minta ini, minta, "Mah, beliin seperti yang itu, seperti yang ini." Udah bersyukur. Tuh, air putih enak sekali. Enggak pernah bosan. Tuh, air putih. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanan yang enak-enak cepat enak di leher. Itu syukur, nikmat. Coba kamu makan kambing tiap hari. Gak usah tiap hari, 2 kali 1 hari aja udah bosan. Udah enak, alhamdulillah. Tapi coba kalau makan tempe, tiap hari gak pernah bosan. Bersyukur ya, alhamdulillah. Makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal, cepat enak di leher itu. Tetapi makanan yang murah-murah, ponggol setan tiap hari orang cari. Tiap hari orang cari ponggol. Berapa? 2.000. Pagi cari lagi, sarapan lagi. Tapi ada orang tiap hari cari sate kambing? Tiap hari sarapan sate, siang sate, malam sate, muntah. Habis itu jam 12 malam masuk rumah sakit. Jam subuh meninggal. Jam 10 masuk kuburan. Selesai. Kalau seperti itu. Tetapi kalau ponggol, Masya Allah, pagi ponggol, kerja, siang ponggol lagi, kerja, malam ponggol lagi, Masya Allah, habis isya tidur. Pagi cari ponggol lagi. Syukur ya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa memberikan seperti ini? Ana ya ikhwan sengaja mengingat seperti ini, sebenarnya lahjanya guyun, humor, cuman ana minta mengingatkan supaya hendaknya syukur nikmatillah azza wa jalla tanamkan di hatimu. Jangan tergiur dengan iklan. Jangan perbiasakan anakmu menuruti keinginannya, semaunya, setiap apa yang dilihat di TV di iklan, beli, jepret, ambil. Perbiasakan, latih anakmu dengan syukur. Nih air putih, syukur. Wah itu cuma air putih. Tidak boleh ngomong gitu. Tidak boleh. Coba kalau tidak ada air putih, kamu minum apa? Syukur, dilatih untuk bersyukur. Nasi, di rumah adanya nasi, lah cuma nasi. Tidak boleh. Tidak boleh. Banyak orang yang tidak punya nasi, untuk dapat nasi harus nunggu raskin, beras miskin.
Namanya aja udah nggak kena, raskin, kasihan sekali. Beras miskin. Namanya aja sudah kasihan sekali. Berasnya orang miskin, aduh. Semiskin apapun rasanya nggak mau ngambil saya. Na'udzubillah. Rasanya, aduh. Ya dikasih kayak beras bantuan atau beras apa namanya, kayak beras santunan, rasan atau apa, atau rastun, beras santunan, beras bantuan atau beras apa. Namanya aja udah merendahkan sekali, raskin, beras orang miskin. Aduh. Ambil. Miskin-miskin tapi harus percaya diri ya, akhi. Jangan miskin sudah miskin harta, miskin rasa syukur, miskin kepercayaan diri. Miskin rasa percaya diri. Yang seperti ini bukan lagi miskin, tapi miskin benar-benar melarat. Sudah miskin dihinakan lagi. Nih, raskin, beras orang miskin. Aduh. Tidak mau. Itu pun ngambil juga harus bayar. Sudah kurang ajar, sudah namanya aja sudah beras miskin, ngambil harus bayar. Gimana sih kalian ini? Katanya saya ini miskin, ini mau ngambil harus bayar. La haula wala quwata illa billah. Berasnya orang miskin, berasnya juga beras miskin, kasihan sekali. Beras yang gak ada harganya. La haula wala quwata illa billah. Itu separuh-separuh niatnya. Itu pun karena orang miskin ya sudah semangat sekali dikasih. Fa na'am ya ikhwan, barakallahu fikum. Tanamkan di dalam hatimu perasaan syukur, di dalam keluargamu, di dalam istrimu perasaan syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma basata lahum fi dunyahum min ar-rizq wa ghidhahum bihi min 'aimil 'aish. Demikian ya ikhwan, Allah Azza wa Jalla memberikan segala kenikmatan kepada kita semua. Dan insyaallah taala kita akan masuk pembahasan tentang alhamdulillah dengan bab-bab yang berikutnya, yakni zikru aqwalis salaf dan yang lainnya, masalah yang berkaitan dengan alhamd. Fa na'am, sangat pentingnya ya ikhwan masalah kalimat-kalimat atau taujihat, pengarahan-pengarahan yang seperti ini. Masalah memikirkan, jangan selalu memikirkan pengeluaran, jangan selalu memikirkan ini jajan anakku hari ini biasanya 2.000 kok hari ini 5.000. Ngapain? Sudah keluar sudah. Biarin. Allahumma khluf lana bi khair. Doa, ya Allah gantikan yang lebih baik. Nggak taunya besoknya jajannya anakmu yang hari ini kok biasanya 2.000 kok 5.000, nggak taunya besoknya 10.000. Dari mana nggak tahu? Min haitsu la yahtasib. Kamu akan terasa santai, merasakan enak, nikmat, nggak ada apa-apa rasanya. Nggak ada apa-apa. Dari mana duitnya? Dari mana ini? Ya nggak nyolong sih, nggak nyolong. Nggak nyuri juga, nggak apa juga. Ya subhanallah. Tidak nyuri juga, enggak apa, tapi alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala perasaan seperti jangan hanya terlintas, jangan hanya didengarkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semua kita hafal ayat ini. Tetapi minta tolong jangan hanya dihafal dan jangan hanya didengar dan jangan nanti, tetapi hendaknya resapi apa maknanya. Kamu bersyukur saya akan tambah. Kalau kamu sukar, kamu tambah sengsara. Syukuri. Ngapain kamu ngitung pengeluaran terus? Yang sudah keluar, itu udah rezekinya anakmu. Itu udah rezekinya apa? Keluar sudah. Nanti saya cari lagi, biar datang lagi yang baru. Dengan situ kamu akan merasakan nikmat. Barakallahu fiikum. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana minasyakirin. Dan juga terakhir ya ikhwan, tadi yang lupa kita sampaikan, lihat Nabi Sulaiman yang diminta kepada Allah azza wa jalla apa? Syukur. Ketika melihat singgasananya Ratu Balqis yang masyhur Ratu Balqis, wallahu alam namanya panda. Tiba-tiba datang di hadapannya, minta kepada Allah, "Auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya." Berikan rasa syukur di hatiku. Na'am, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.